Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita semua akan belajar tentang nun sukun dan tanwin. Apa itu nun sukun? Nun sukun adalah huruf nun yang tidak diikuti dengan fathah, kasroh maupun dhamma. Jadi huruf nunnya kosong, makanya sering disebut dengan nun mati. Selanjutnya tanwin. Tanwin biasanya dibagi menjadi tiga, yakni fathah tain, kasroh tain, dan dhammah tain. Fathah tain biasanya berbentuk fathah double, kasroh tain biasanya berbentuk kasroh double, dan dhammah tain biasanya berbentuk dhammah double, yang kadang-kadang salah satu dhammahnya dalam bentuk berbalik. Pada hakikatnya, nun sukun dan tanwin adalah sama, karena setiap tanwin pasti diakhiri dengan nun mati atau nun sukun. Jadi hakikatnya adalah sama, tidak berbeda. Selanjutnya kita akan belajar tentang nun sukun dan tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah di dalam Al-Quran. Nun sukun dan tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah terbagi menjadi 4 hukum bacaannya, yakni yang pertama adalah idhar. Idhar sendiri artinya adalah jelas. Jadi setiap nun mati dan tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf idhar harus dibaca dengan jelas. Apa saja huruf-huruf idhar tersebut? Nah, ada alif atau hamzah, kemudian ain, ghain, ha, kha, dan ha. Contohnya dalam Quran surat Al-Fatihah ayat terakhir, ayat 7, ada nun mati bertemu dengan huruf hamzah, yakni siratal ladzina an'amta alaihim, an'amta. Nah, di sini ada nun mati yang bertemu dengan hamzah. Jadi nunnya yang disukun harus dibaca dengan jelas. An'amta alaihim. Nah, seperti itu. Kemudian hukum bacaan yang kedua adalah idgham. Apa itu idgham? Idgham sendiri artinya adalah masuk. Nah, dalam idgham ini masih terbagi lagi menjadi dua, yakni idgham bi guna dan idgham bila guna. Idgham bi guna artinya adalah masuk dengan dengung. Idgham masuk, bi dengan gunah dengung. Nah, ada 4 huruf yang termasuk idgham bi guna, yakni waw, mim, nun, dan ya. Jadi setiap nun mati dan tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf ini tadi harus dibaca dengan masuk, kemudian dengung. Contohnya dalam surat Al-Ahzab ayat 1. Nah, di situ ada tanwin yang bertemu dengan huruf waw. Contohnya tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, lahabin wa tab. Di sini ada kasroh tain yang bertemu dengan huruf waw. Jadi kita masukkan dulu ke huruf waw nun matinya tadi, kemudian didengungkan di situ sekitar 2 harokat.
panjangnya. Nah, selanjutnya idgham bila guna. Idgham bila guna sendiri artinya idgham masuk di dengan lah tidak guna dengung. Nah, jadi cukup masuk tidak dengung gitu. Hurufnya ada dua, yakni huruf lam dan ro. Contohnya dalam Quran surat Al-Humazah ayat 1. Di situ ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Nah, di situ ada domah tain yang bertemu dengan huruf lam. Wailul likulli. Nah, jadi nun matinya tadi langsung masuk ke huruf lam. Jadi tidak dengung. Wailul likulli. Jadi gitu. Tapi kalau dibaca seperti ini, wailul likul, nah itu salah. Jadi harus wailul likulli gitu. Kemudian selanjutnya iklab. Pembahasan ketiga ini adalah iklab. Iklab sendiri artinya adalah secara mudahnya nun mati dibaca menjadi mim mati. Nah, ini contohnya adalah huruf ba. Hanya ada satu huruf ba. Jadi nanti setiap nun mati maupun tanwin yang bertemu dengan huruf ba ini harus didengungkan dalam huruf mim yang mati. Contohnya dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 4. Wa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. Nah, di sini dalam kata min ba'di. Nah, di situ kan min. Nun matinya itu langsung berganti huruf mim mati. Jadi min ba'di. Nah, begitu. Kemudian hukum bacaan yang keempat adalah ikhfa. Ikhfa sendiri artinya adalah menyamarkan. Jadi nun matinya nanti akan disamarkan. Nah, huruf-huruf ikhfa ini sendiri ada 15, yakni a, sa, ja, da, za, za, sa, sya, so, o, zo, fa, o, ka, dan zo. Jadi nun mati dan tanwin yang bertemu dengan 15 huruf ini harus dibaca dengan mensamarkan nun matinya maupun tanwinnya. Contohnya dalam Quran surat An-Nas ayat 4 maaf. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Maaf, salah. Misyarril waswasil khannas. Jadi di situ ada kata min. Nah, min ini ada nun matinya, kemudian bertemu dengan huruf sya.
Nah, di sini kita harus mensamarkan huruf nun matinya tadi dengan cara mendengungkan, disamarkan. Min syarril waswasil khannas. Nah, seperti itu. Mungkin sampai sini dulu pembelajaran pada kesempatan kali ini. Selanjutnya mungkin akan dibahas pada episode berikutnya. Cukup sekian dari saya. Punya kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu sabiqat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.